Oke, kembali kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan membahas berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran, bertambahnya jumlah sel suatu makhluk hidup. Ya, kalau pada manusia makroorganisme itu akan bertambah besar ya. Tetapi organisme mikro ya atau mikroorganisme itu bukan bertambah besar, tetapi bertambah jumlah sel. Misalkan bakteri dari satu sel menjadi 2 sel, itu yang dinamakan pertumbuhan. Dan perkembangan itu sesuatu yang tidak bisa diukur ya, tetapi bisa dilihat dan dirasakan perkembangannya. Kemudian dalam biologi, kalau kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tumbuhan, maka pasti akan terjadinya fertilisasi ya, ketika adanya pembuahan yang nantinya akan menghasilkan biji. Dari biji akan berkembang menjadi perkecambahan. Nah, dari perkecambahan akan menjadi tanaman kecil yang sempurna yang memiliki akar, batang, daun yang sempurna, yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Maka perkembangan tersebut bisa terjadi pada bagian-bagian dari tanaman. Misalkan di bagian bawah ada akar, di bagian batang itu nanti bisa membesar mulai dari kambium dan silemnya, termasuk nanti berkaitan dengan struktur pada bagian batang yang akan berkembang. Misalkan daerah pertumbuhan ya, nanti kita akan bahas ada 3 daerah pertumbuhan. Yang pertama daerah pembelahan, di mana daerah pembelahan itu yaitu daerah paling ujung. Misalkan di bagian bawah ada akar, di bagian atas nanti ada batang dan pucuk yang akan membelah menjadi bagian-bagian daerah meristematik, karena dia membelah secara terus menerus. Dan dari biji tadi kemudian menjadi bagian dari tumbuhan ya, yang bermula dari embrio yang akan berkembang dari akar, kemudian daun dan batang. Mengapa? Karena daerah-daerah pembelahan sel tadi itu akan terjadi. Akar misalkan, akarnya akan memanjang di bagian bawah, batangnya akan membesar dan daunnya juga nanti akan berkembang ya. Kemudian pucuknya akan tumbuh untuk memanjangkan dari batang-batang pohon. Kemudian daerah pemanjangan yang kedua atau daerah pertumbuhan yang kedua yaitu daerah dari pembelahan sel meristem di bagian batang ya. Karena bagian batang ini yang akan membesar ya. Kemudian sel-sel yang lain juga akan terus berkembang. Kemudian akan terjadi diferensiasi, yaitu bagian dari epidermisnya ya pada kulit bagian luar pada batang, kemudian ada korteksnya ya di bagian struktur pada batang, kemudian ada empulur ya, silem dan floem yang juga membesar di bagian batang, yang diikuti dengan pemanjangan pucuknya ke atas ya, dan bagian akar yang juga akan menjulang ke bawah. Nah, pada pertumbuhan ini ada pembagian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer yang terjadi pada pertumbuhan utamanya. Pada pertumbuhan utama yaitu terjadi pada bagian akar ya. Nah, pada bagian akar, ujung akar nanti akan menyerap nutrisi ya, makanan pada bagian dalam tanah, kemudian nanti akan membesar ya, menjulang tinggi juga itu pada bagian batang. Nah, pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang melebar ya, misalkan pada struktur batangnya itu bisa membesar ya. Nah, itu bagian dari pertumbuhan sekunder. Kemudian pertumbuhan
embrionik itu juga pertumbuhan yang terjadi ya melalui tahapan-tahapan tertentu. Misalkan kalau pada tumbuhan tadi ya mulai dari terjadi pembuahan, kemudian biji, perkecambahan, lalu tanaman kecil yang sempurna, lalu dewasa. Nah, nanti akan berbeda juga pada hewan ya, atau organisme hewan. Misalkan saja pada pembelahan zigot ya, yang zigot nanti akan menjadi gastrulasi dan menjadi organogenesis. Tetapi di dalam pembelahan zigot itu, sebelum ke organogenesis, maka pembelahan zigot itu akan menjadi morula ya. Morula itu semacam sel yang sudah membelah membentuk seperti buah anggur. Jadi kalau kita lihat buah anggur itu kan banyak bulatan-bulatan. Nah, seperti itulah fase dari morula. Setelah dari morula, maka dia akan menjadi blastula. Nah, blastula ini sudah sel-sel tadi sudah sangat banyak yang akan memulai membentuk embrio. Nah, membentuk embrio ini kita lihat sudah ada lekukan ya di bagian ujung dari sel-sel yang berkembang tadi. Kemudian dari blastula menjadi gastrula. Nah, gastrula ini sudah mulai membentuk embrio ya, kalau kita lihat nih. Nah, mulai dari bagian atas dan bagian bawah itu sudah terlihat wujud embrionya. Kemudian dari gastrula ini menjadi embrio ya. Nah, embrio yang nanti kalau kita lihat membentuk seperti janin kalau pada manusia. Jadi kalau kita mengetahui tentang perkembangan embrio itu hampir sama semua ya, baik embrio pada hewan, misalkan perairannya, ikan, kemudian kura-kura dan sebagainya, itu nanti akan ada kemiripan pada masa embrio, tetapi perkembangannya nanti bisa menjadi berbeda-beda. Nah, pada manusia khususnya seperti ini. Pada 6 minggu, 8 minggu, dan 14 minggu sudah berbentuk hampir sempurna, karena di 16 minggu atau 4 bulan itu manusia sudah ditiupkan ruh ya. Nah, sehingga dia menjadi nyawa, ada jiwanya, ada ruhnya. Nah, fase-fase tadi pembentukannya pada gastrulasi tadi itu ada 3 ya, lapisan luar, lapisan bagian tengah, dan lapisan bagian dalam, yang semuanya akan berkembang. Ada yang menjadi kulit, rambut ya, kemudian ada yang menjadi otak, rangka, reproduksi, dan bahkan yang bagian dalam nanti akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan dan respirasi. Nah, itu pada gastrulasi. Kemudian masuk pada fase organogenesis, yaitu proses pembentukan alat-alat tubuh atau organ seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan seterusnya, termasuk juga organ-organ yang lain, hingga dia menjadi sempurna ya, berfungsi secara sempurna. Tetapi biasanya pada manusia yang bekerja pertama itu adalah otak, kemudian jantung ya. Nah, perkembangan atau pertumbuhan tadi itu memiliki beberapa faktor ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu pada faktor bagian dalam, khususnya pada gen ya. Nah, gen yang terdapat pada inti sel ya, pada nukleus. Kemudian nanti itu kalau kita berbicara molekuler tuh akan ada kelihatan urutan gen itu, yang mulai dari adenin yang berpasangan dengan guanin ya, timin yang akan berpasangan dengan adenin ya, G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A. Kemudian ada juga pengaruh internal lain, yaitu seperti hormon. Ada hormon pertumbuhan, ada yang cepat tumbuh, ada yang malah lambat tumbuh, ada yang berumur 20 tahun ini sudah setinggi 2 meter, ada pula yang masih kerdil. Itu faktor internal, artinya ada faktor gen yang terjadi dan hormon. Kemudian faktor eksternal lebih kepada nutrisi ya, kemudian oksigen kalau bagi manusia. Tetapi kalau untuk hewan ya ada temperatur, ada pH air ya, kemudian cahaya matahari. Nah, mungkin ini beberapa hal